Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Setiawan dan teman saya. Saya Heranaya Maulida. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi serta eksternalitas dan kegagalan pasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi. Keseimbangan umum atau general equilibrium adalah keadaan di mana semua pasar dalam perekonomian mencapai keseimbangan secara bersamaan dengan harga dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan dan diminta saling selaras di semua pasar. Keseimbangan umum berbeda dengan keseimbangan parsial yang hanya mempertimbangkan satu pasar atau sektor. Selanjutnya, pengertian dari efisiensi ekonomi adalah keadaan di mana sumber daya dialokasikan dengan cara yang memaksimalkan produksi barang dan jasa, serta tidak ada pemborosan. Dengan kata lain, efisiensi ekonomi mencapai tingkat kinerja puncak yang menggunakan input paling sedikit untuk mencapai output tertinggi. Selanjutnya, keseimbangan umum yang memiliki definisi semua pasar berada dalam kondisi seimbang secara bersamaan. Dia juga memiliki 3 model. Yang pertama ada perfect competition, yang kedua ada law of one price, yang ketiga ada informasi simetris. Contohnya yaitu kenaikan permintaan tomat memengaruhi pasar tenaga kerja dan mentimun. Adapun efisiensi ekonomi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada efisiensi alokatif atau Pareto, yang tidak bisa menambah kesejahteraan seseorang tanpa mengurangi lainnya. Yang kedua ada efisiensi produktif, yaitu produksi dengan biaya dan input minimal. Manfaat dari efisiensi ekonomi sendiri yaitu kesejahteraan yang meningkat, inovasi, kompetisi sehat, dan pengurangan pemborosan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri keseimbangan umum dan ciri-ciri efisiensi ekonomi. Ciri-ciri keseimbangan umum yang pertama yaitu seluruh pasar atau barang, jasa, dan faktor produksi berada dalam keadaan seimbang secara bersamaan. Yang kedua, permintaan sama dengan penawaran di semua pasar. Yang ketiga, tidak ada kekurangan atau kelebihan barang. Yang keempat, harga-harga menyesuaikan hingga tidak ada insentif untuk mengubah perilaku ekonomi. Dan yang terakhir, semua pelaku ekonomi atau konsumen dan produsen mencapai keseimbangan secara simultan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri efisiensi ekonomi. Yang pertama, sumber daya dialokasikan secara optimal untuk memaksimalkan kesejahteraan. Yang kedua, tidak ada pemborosan dalam penggunaan input atau hasil produksi. Yang ketiga, tidak mungkin meningkatkan kesejahteraan seseorang tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain atau efisiensi Pareto. Yang keempat, terjadi ketika produksi dan konsumsi berada pada titik yang paling produktif dan diinginkan masyarakat. Dan yang terakhir, berkaitan erat dengan keseimbangan pasar yang kompetitif. Berikutnya di sini ada pengertian eksternalitas dan kegagalan pasar. Eksternalitas terjadi ketika kegiatan produksi atau konsumsi seseorang atau perusahaan memengaruhi kesejahteraan pihak lain tanpa adanya kompensasi. Dalam konteks ini, jika dampak yang ditimbulkan bersifat merugikan, disebut eksternalitas negatif. Sebaliknya, jika menguntungkan, disebut eksternalitas positif. Berikutnya ada kegagalan pasar adalah situasi di mana mekanisme pasar bebas gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien sehingga menyebabkan ketidakoptimalan dalam distribusi barang dan jasa serta kesejahteraan ekonomi. Ini berarti pasar tidak dapat mencapai keseimbangan yang diinginkan antara penawaran dan permintaan yang dapat menyebabkan harga yang tidak masuk akal atau alokasi sumber daya yang tidak efisien. Definisi eksternalitas di sini adalah dampak aktivitas ekonomi terhadap pihak ketiga tanpa kompensasi. Dampak negatifnya di sini adalah polusi dan limbah pabrik. Dampak positifnya adalah pendidikan dan riset ilmiah. Efeknya yaitu distorsi harga menyebabkan kegagalan pasar. Berikut ada solusi terhadap eksternalitas. Solusi dari pemerintah yaitu ada pajak Pigovian, subsidi pendidikan, regulasi dan intensif. Dari swasta ada CSR, kontrak antar pihak, inovasi dan integrasi bisnis. Kendalanya yaitu biaya transaksi, informasi tidak simetris, dan koordinasi kompleks. Selanjutnya ada penyebab utama kegagalan pasar. Yang pertama ada eksternalitas, yang kedua ketidaksempurnaan pasar, yang ketiga barang publik, yang keempat informasi tidak lengkap, yang kelima pasar tidak lengkap. Solusinya di sini adalah intervensi pemerintah dan regulasi.
Selanjutnya, di sini ada beberapa ciri-ciri eksternalitas. Yang pertama ada dampak pihak ketiga yang memengaruhi pihak luar yang tidak terlibat langsung dalam transaksi. Yang kedua, bisa positif atau negatif. Contohnya, pendidikan yang berdampak positif dan polisi yang berdampak negatif. Yang ketiga, tidak cerminan dalam harga pasar yang biaya atau manfaatnya tidak dibayar atau diterima oleh pelaku utama. Yang keempat, menyebabkan efisiensi produksi atau konsumsi menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dan di sini juga ada beberapa ciri-ciri kegagalan pasar. Yang pertama, pasar tidak efisien, gagal mencapai alokasi sumber daya yang optimal. Yang kedua, adanya eksternalitas, monopoli, informasi tidak sempurna, atau barang publik. Yang ketiga, ada campur tangan pemerintah diperlukan untuk memperbaiki atau mengoreksi kondisi pasar. Yang keempat, kesejahteraan sosial, terganggu distribusi, manfaat atau biaya tidak merata. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan dari materi keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi. Soalnya yaitu menjelaskan hubungan antara keseimbangan umum dan efisiensi alokatif dalam perekonomian. Jawaban dan pembahasan dari soal tersebut yaitu keseimbangan umum terjadi ketika semua pasar dalam perekonomian mencapai keseimbangan secara simultan. Dalam kondisi ini, sumber daya didistribusikan secara optimal antar berbagai sektor. Hubungannya dengan efisiensi alokatif adalah keseimbangan umum yang tercapai mencerminkan alokasi sumber daya yang tidak dapat diubah lagi untuk meningkatkan kesejahteraan individu tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain atau disebut efisiensi Pareto, yang artinya keseimbangan umum adalah salah satu syarat utama untuk mencapai efisiensi alokatif. Berikutnya, di sini ada contoh soal dan pembahasan eksternalitas dan kegagalan pasar. Contoh soalnya di sini adalah mengapa eksternalitas dapat menyebabkan kegagalan pasar dan berikan contohnya. Jawaban dan pembahasannya di sini adalah eksternalitas menyebabkan kegagalan pasar karena pasar gagal mencerminkan seluruh biaya atau manfaat sosial dari suatu aktivitas ekonomi dalam harga pasar. Misalnya, sebuah pabrik yang mencemari udara menimbulkan biaya kesehatan bagi masyarakat sekitar, tetapi biaya tersebut tidak tercermin dalam harga produk yang dijual. Akibatnya, terjadi produksi berlebih dari barang tersebut, melebihi jumlah optimal secara sosial. Ini adalah contoh eksternalitas negatif yang menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Adapun kesimpulan dari saya dan rekan saya jelaskan yaitu keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi penting untuk alokasi optimal. Selanjutnya, eksternalitas menyebabkan distorsi kegagalan pasar, dan terakhir peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat diperlukan untuk solusi menyeluruh. Dan yang terakhir, di sini ada beberapa saran. Yang pertama, tingkatkan kesadaran pelaku ekonomi tentang pentingnya efisiensi dan keberlanjutan. Yang kedua, libatkan masyarakat dalam pengawasan eksternalitas. Dan yang ketiga, dorong kebijakan publik yang pro lingkungan dan pro kesejahteraan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.